Ya, kita mau mulai ibadah di tempat ini. Saya mau salam dulu Ibu Bapak di tempat ini. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah berada di minggu pertama di bulan ini. Mengucap syukur ya, kalau November kita sudah lalui dengan baik. Artinya Tuhan juga mau ada sesuatu untuk kita di bulan-bulan yang akan datang ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nanti juga kita akan menerima perjamuan kudus, pelayanan perjamuan kudus. Siapkan hati Bapak Ibu di tempat ini bahwa setiap kerinduan hatimu untuk diserahkan kepada Tuhan, apapun pergumulan hidupmu, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan atau sakit penyakit hari ini, saatnya untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita boleh tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, kalau kami boleh ada di bulan November ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Bukan sebuah rutinitas ya Tuhan, kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Tapi kami memang haus dan rindu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus melengkapi hati-Mu ya Tuhan. Bila tahu Tuhan Kau berkenan ya Tuhan, berkenan kepada kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajar selalu ya Tuhan. Selalu mengerti ya Tuhan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Membawa setiap ya Tuhan, keluh kami ya Tuhan. Bahkan pergumulan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang mampu ya Tuhan. Mampu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat semua ya, semua pergumulan ya, di hadapannya. Biar Engkau yang boleh meninggikan Tuhan. Angkat pujian-Mu, katakan terima kasih Tuhan.
terima darimu. Kenapa ku membalas cintamu, oh Yesus. Kenapa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Membalas cintamu, oh Yesus. Ku pasrah bersyukur, tangan kita bersyukur kepada Tuhan.
Terlalu ajaib ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan akan jalan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh menunduk terus hanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya ingin setia di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau boleh terima ya Tuhan dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan yang akan menabur kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk Pak Ayub ya Tuhan yang boleh memberkati mengurapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat ya Tuhan, hinggap ya Tuhan, hadir ya Tuhan untuk Pak Ayub ya Tuhan, untuk menabur setiap kebenaran ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang duduk diam di tempat ini ya Tuhan. Dan hati kami ya Tuhan hanya fokus Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang baik ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang telah Kau sampaikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin ya Tuhan memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersuka-cita dalam keadaan apapun Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Halo Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita mau bersuka-cita lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau bergoyang ya. Bapak Ibu kalau mau bergoyang silakan. Kita mau katakan bila topan keras melanda hidupmu. Apapun permasalahan kita mau bilang berkat Tuhan itu banyak ya. Jangan kita nyanyi. Bapak Ibu katakan bila topan keras. Bila topan keras
Berkat Tuhan, gak boleh dihitung ya. Saya mau tanya Bapak Ibu hari ini, apa ya? Bapak Ibu punya pergumulan gak ya? Punya masalah gak ya? Hah? Semua ya, bahkan yang di depan sini ada. Semua di depan sini juga ada ya masalah. Tapi hari ini, saya mau kasih seseorang buat Bapak Ibu di tempat ini. Tapi bukan konselor, bukan manusia ya. Tapi namanya itu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, masalah mungkin silih berganti ya. Tapi kita mau katakan, yang penting ada Tuhan Yesus. Semua selesai. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Ayu? Beres KB. Beres KB. Kita mau nyanyiin lagu ini. Beres KB, asal ada Tuhan Yesus, semua selesai masalah kita. Amin. Harus percaya, amin. Kita mau deklarasikan hari ini. Apapun masalah kita.
Bapak Ibu terima kasih, boleh kembali dan kembali ya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kedatangan hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Untuk semua terima kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum memberi. Kau berkati mereka dengan berkali-kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambil mengangkat pujian bila topan keras melanda hidup kita. Kita mau memberikan berkat kepada Tuhan. Korban persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kita akan dengarkan kepada pujian dari sekolah minggu. Mari menjadi
Demikianlah firman Tuhan yang demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Ya, di nama Tuhan, terima kasih untuk dari sekolah minggu untuk ujian. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk kesaksian sedikit ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini ya saya mau ingin kesaksian. Mungkin udah lama ya saya kesaksian, tapi baru ini saya mau gitu. Kemarin gitu ya, kalau misalnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu ya, saya itu mengalami kebobolan, kemalingan di toko gitu. Yang hilang itu ya mungkin kita karena ikhlas ya, dia bilang ya udahlah nggak apa, yang hilang itu lumayan gitu, di bawah 10 juta lah ibarat kata ya. Di bawah 10 juta itu untuk zaman yang sekarang susah itu lumayan ya. Belum lagi sebenarnya yang paling berat itu kebobolannya itu di saat-saat saya juga harus membayar kontrakan kontrakan di toko di tempat yang saya jualan gitu ya, saya usaha gitu. Itu 2 minggu sebelum gitu, itu sebenarnya pergumulan banget gitu. Sebenarnya saya ada banyak pergumulannya. Pertama, saya mau lanjut atau tidak karena saya takut terjadi lagi. Kedua, saya juga merasa bahwa di tempat itu kayaknya perkembangan kurang gitu. Tapi saya terus berdoa, mungkin ya itu ya, saya mau mengandalkan Tuhan gitu. Saya berdoa, Tuhan, sebenarnya saya bingung gitu, saya mau tanya, saya sebenarnya mau lanjut atau enggak gitu. Pertama, pergumulan saya takut terjadi lagi. Kedua, kayaknya nggak ada perkembangan yang begitu besar ya, karena saya udah pindah-pindah juga dari Jakarta, dari Pondok Ungu gitu sampai sekarang di tempat ini gitu. Ya, puji nama Tuhan, 2 minggu itu galau gitu. Mungkin gak ada yang tahu ya, mungkin gak ada yang tahu karena saya sebenarnya kalau di depan orang memang tidak mau memberikan setiap kesusahan saya gitu. Saya nggak mau orang lain tahu karena buat saya ya mungkin saya berterima kasih untuk setiap perhatian ya, juga doa ya. Itu juga menjadi kekuatan untuk saya, juga keluarga, mungkin Pak Mangosong juga ya. Tapi itu juga menjadi pencobaan itu, bukan pencobaan juga ya, diuji gitu. Tapi itu membuat saya, oh Tuhan, kok gini banget ya. Padahal tahun lalu saya juga merasakan hal yang sama. Jadi saya 2 kali ngerasain ini. Tapi yang saat ini rasanya tuh sedih. Jadi mungkin pada saat itu ya nggak mungkin langsung nangis gitu ya, bengong gitu. Tapi ketika itu terjadi, saya di rumah gitu, masuk ke kamar gitu, saya berdoa, Tuhan, ya saya percaya Tuhan itu memberikan ini untuk menjadi saya lebih kuat. Saya cuma minta, saya nggak mungkin dikasih langsung nih uang gitu ya, tapi mungkin juga ya mujizat Tuhan, kita nggak ada yang bisa tepis gitu ya. Tapi saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan gitu. Karena tanpa kekuatan saya nggak mungkin bisa ngelewatin ini gitu. Jadi buat saya kekuatan itu lebih penting daripada mungkin orang memberikan uang gitu ya. Karena saya udah coba gitu, waktu pindah ke sini saya terus menambahkan modal saya gitu ya untuk usaha saya. Tapi setelah saya evaluasi gitu ya, kayaknya semakin saya menambahkan sama aja, nggak menambahkan hasil. Tapi ketika saya bersyukur, saat itu saya mungkin dengan keterbatasan modal yang saya punya gitu ya, saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan, ya udahlah, so masih go on gitu. Dan saya juga sharing sama Pak Mangosong gitu ya, gimana kita bisa nggak ngejalanin gitu. Tapi kata Pak Mangosong, ya udah jalanin aja apa adanya gitu. Tapi itu yang membuat mungkin saya tenang gitu ya. Oh, suami saya juga ngerasain hal yang sama, tapi dia menguatkan
ya udah tenang aja sih gitu kan. Terus setelah dijalani gitu ya, ketika saya membayar, sebenarnya saya membayar, Tuhan bayar gaya gitu, tapi saya bayar juga, dan saya percaya ketika saya bayar itu akan membuahkan hasil. Saya percaya Tuhan akan memberkati tempat usaha saya, Tuhan akan membuat usaha saya lebih berkembang lagi. Saya percaya hal itu, saya terus imani. Mungkin satu hal ya yang saya mau bagi, sebenarnya kalau misalnya kita jatuh dalam pencobaan gitu ya, mungkin kita diuji seperti ini, cuma satu sih pegangan saya gitu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup saya, mungkin pencobaan itu ya, artinya saya mengalami kesempatan bertemu Tuhan. Saya mengalami kesempatan bertemu Tuhan. Mungkin kalau saya tidak mengalami hal itu, saya tidak mungkin lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya tidak mungkin melekat lagi sama Tuhan. Jadi saat ini saya mau katakan, kalau Bapak Ibu di dalam suatu masalah pencobaan, ya kita mungkin patut bersyukur mempunyai Allah yang memberi ketenangan. Dia bilang jangan khawatir. Bahkan dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi manusia. Dan saat ini saya bersyukur bisa berada di depan ini. Mungkin saya tegar padahal melu juga, tapi saya bersyukur saya sudah datang ke hadapan Tuhan. Saya sujud. Ketika saya sedih, saya itu nggak bisa di depan orang banyak. Saya lebih baik masuk kamar, saya berdoa, saya nangis. Nangisnya mungkin parah ya, lebih parah orang pendiam dan tidak nangis daripada orang yang mungkin berkeluh kesah ya, itu akan tersampaikan. Tapi kan saya nggak berkeluh kesah, jadi ketika saya masuk saya sedih. Tapi puji nama Tuhan, satu hal yang saya mau bagikan, ketika sudah berjalan 2 minggu ini, hal yang saya takutkan itu tidak terjadi. Kalau saya takut gini, tiba-tiba ada orang yang mau transfer besar gitu ya. Soalnya saya membuka transferan gitu ya, jasa transferan. Saya takut gimana ya Tuhan kalau ada yang transfer puluhan juta. Biasanya ada gitu. Mana ya Tuhan, duitnya tuh udah gak ada, udah bayar kontrakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendatangkan orang-orang yang enggak transfer besar-besar. Dan penjualan kami, walaupun ya mungkin perekonomian dunia ya, tapi menurut saya ini aja udah bersyukur Tuhan. Saya mengucap syukur kalau orang-orang yang di sekeliling ini masih datang sama saya, masih setia ke toko saya gitu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin itu saja yang saya bagikan hari ini. Kita mau merespon, mungkin kita dalam kesesakan ya. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau tanya Yesus, karena cuma Yesus doang yang mengerti beban kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, yang kami mau sujud ya Tuhan, menyembah kepadamu Tuhan atas hari ini Tuhan. Terima kasih kalau boleh berjalan lancar Tuhan hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau bersuara, Kau jamah ya Tuhan setiap hati ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan yang mendengar Tuhan boleh mendapatkan hikmat Tuhan, dan boleh jadi pelaku ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.
Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami sedang menghadapi situasi yang sulit Tuhan. Dan ketika kami datang kepada manusia tidak dapat menolong kami. Tetapi kami punya iman dan kepercayaan bahwa kami punya Allah yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Ketika kami datang dan sujud di dalam altar-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk setiap pergumulan hidup kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan menyatakan kasih, berkat, dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami masih bisa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, untuk hari ini kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan hidup kami Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini Tuhan, penuh dengan tantangan ini. Kami mau berpegang pada janji firman-Mu, karena janji firman-Mu adalah ya dan amin, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan sanggup menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang membangun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Ya, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana hari ini kita memasuki bulan November ya, minggu pertama. Nah, tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di penghujung bulan penghujung tahun 2024. Sudah 11 bulan ya kita lalui. Rasanya tidak terasa Saudara, 1 tahun. Begitu singkat, begitu cepat kita lalui. Ya, padahal waktu kita mau memasuki tahun 2024 ya kita bertanya-tanya bagaimana dengan tahun 2024. Ternyata hari ini kita bisa jalani dan kita bersyukur di tahun 2004 ini kita bisa memasuki di bulan 11 ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya yakin dan percaya semua karena kasih Tuhan, amin. Semua karena berkat, semua karena pertolongan.
dari Tuhan. Tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita tidak akan mungkin sanggup menjalani tahun 2024 ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Bilangan, ya. Nah, kitab Bilangan. Itu judulnya nggak kelihatan ya. Nah, itu ada, tapi nggak apa-apa, terlalu besar ternyata saya ya. Ya, di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai ayat 23. Hanya 3 ayat ya, 21, 22, 23. Ya, 3 ayat ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama ya. Mulai hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi tema renungan hari ini dengan tema kuasa Allah dalam memberkati umatnya. Yaitu kurang ya. Ya, kuasa Allah dalam memberkati umatnya. Katakan, ayo, kuasa Allah dalam memberkati umatnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang sanggup memberkati setiap kita, saudara yang kasih Tuhan ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ayat yang kita baca ini ya merupakan penggalan atau potongan dari cerita tentang bangsa Israel yang ada di dalam kitab Bilangan, yaitu pasal 11 yang terdiri atas 35 ayat, Saudara. Jadi hari ini saya tidak mengajak Bapak dan Ibu membaca ayat 1 sampai 35. Ya, biarlah ini menjadi PR buat Bapak dan Ibu dibaca di rumah ya. Ya, buat PR ya. Saya ini guru suka kasih PR sebenarnya ya. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai 35 akan memakan waktu, Saudara. Nah, dan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai cerita tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, saya akan sedikit memberikan kronologis ya, cerita yang ada di dalam pasal ini. Di mana di dalam pasal ini diceritakan bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Musa sebagai pemimpinnya, Saudara. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa dalam hal makanan. Ya, bahwa mereka mengeluh karena mereka tidak dapat makan daging, Saudara. Nah, kalau kita baca perjalanan bangsa Israel ini, sebenarnya bangsa Israel itu mendapat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa ketika mereka keluar dari Mesir, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Mereka tidak mengalami kelaparan, Saudara. Ya, mungkin sekali-kali telat sedikit ya. Tuhan uji tadi seperti Bu Indah katakan, Tuhan izinkan, Saudara. Hanya telat sebentar aja, Saudara ya. Nah, mereka ini mendapat pemeliharaan Tuhan secara luar biasa, Tuhan. Ya, mereka tidak mengalami kelaparan karena ada mana yang Tuhan turunkan setiap hari untuk mereka makan. Jadi selama mereka keluar dari Mesir, Saudara yang kasih Tuhan, dan menjalani padang gurun, Tuhan pelihara mereka sehingga mereka bisa makan karena mereka nggak bekerja, Saudara. Mereka nggak bercocok tanam di dalam padang gurun yang mereka jalani, Saudara. Dan Tuhan pelihara dengan memberikan mana. Setiap hari Tuhan memberikan mana kepada mereka. Ya, dan setiap hari mereka memungut. Ya, sebenarnya 6 hari, Saudara, Tuhan memberikan mana setiap hari karena pada hari yang ketujuh itu hari Sabat mereka harus beristirahat dan Tuhan pun tidak menurunkan mana.
Dan pada hari yang ke-6 itu Tuhan berikan double porsi buat mereka untuk persediaan, saudara, ya. Nah, ini bicara tentang pada waktu itu bangsa Israel sebenarnya terpelihara hidupnya. Ya, makan sekenyang-kenyangnya ada di situ, saudara. Tetapi mereka masih aja tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi sungut-sungut mereka, itu hanya karena perkara mereka nggak makan daging, saudara. Nggak tahu, nggak makan daging. Ini berbicara tentang kenikmatan. Mungkin ada satu kejenuhan di dalam perjalanan yang mereka lakukan di dalam waktu mereka keluar. Mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan kepada Musa. Nah, bangsa Israel ini mulai membandingkan kehidupan mereka pada waktu mereka masih berada di Mesir. Ya, mereka membandingkan kehidupan mereka pada waktu mereka masih di Mesir dan ketika mereka setelah keluar dari Mesir. Mereka mengatakan bahwa hidupnya lebih enak sewaktu mereka ada di Mesir. Mereka protes sama Tuhan, mereka protes sama Musa. Mereka menyesal telah keluar dari Mesir dan mengikuti tuntunan Tuhan melalui kepemimpinan Musa, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan mereka mengatakan bahwa hidup kami lebih enak di Mesir. Ya, mereka bisa menikmati di sana, bisa makan daging, bisa masih makan ikan, saudara yang kasih Tuhan. Namun kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara, sesungguhnya pada waktu mereka berada di Mesir itu, mereka hidupnya nggak fine-fine saja. Mereka hidupnya nggak bahagia. Justru hidup mereka menderita pada waktu mereka ada di Mesir, saudara. Karena mereka apa? Karena mereka dicengkeram oleh tangan yang kuat, yaitu bangsa Mesir, dan mereka diperlakukan tidak adil, saudara. Mereka disiksa oleh orang-orang Mesir, saudara. Sehingga mereka itu berseru kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan melepaskan mereka dari cengkeraman bangsa Mesir, saudara. Dan ternyata Tuhan mendengarkan, saudara, seruan mereka supaya mereka dilepaskan dari cengkeraman orang Mesir ini, dilepaskan. Dan Tuhan mendengar, mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, saudara, sehingga mereka keluar, saudara, dari Mesir, saudara. Dan Tuhan terus menuntun langkah kehidupan mereka. Nah, Tuhan menjawab seruan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari tangan Mesir. Tuhan adakan tanda-tanda ajaib di hadapan mereka. Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun, Bapak Ibu Tuhan. Hidup mereka terpelihara, namun mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, hari ini sampai hari ini, saudara yang kasih Tuhan, itu karena dipelihara oleh Tuhan. Amin. Apapun situasi dan keadaan kita, mungkin kita merasa hidup saya nggak enak. Ya, hidup saya berat, hidup saya punya masalah. Tetapi dengarkan baik-baik, saudara. Hidupmu ada sampai hari ini karena ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Nah, dalam hal ini mereka bersungut-sungut dalam hal makanan, saudara. Yaitu mereka tidak dapat makan daging seperti pada waktu mereka di Mesir. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan menuntut Musa supaya mereka diberi daging, saudara. Ya, Tuhan ternyata ketika mereka bersungut-sungut, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu sebenarnya tidak menghendaki umatnya itu untuk bersungut-sungut. Karena beberapa kali Tuhan menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel karena dosa bersungut-sungut. Tuhan mendatangkan api buat mereka. Ya, sehingga di antara mereka ada yang binasa karena apa? Karena persungutan. Tetapi Tuhan terus menyatakan kasih karunia. Nah, Tuhan ini mendengar sungut-sungut bangsa Israel dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan mereka daging kepada bangsa Israel. Dan gak tanggung-tanggung. Tuhan katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tuhan katakan, aku gak kasih umatku ini daging cuma sehari. Bukan 2 hari. Ya, bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Tapi genap 1 bulan aku akan kasih mereka daging, saudara. Makan daging 1 bulan. Saya nggak tahu, kolesterol langsung naik gitu, saudara. Ini Tuhan agak kesel, memberkati tapi agak kesel. Sering kasih Tuhan, janganlah ya, kalau Tuhan mau berkati dengan sukacita Tuhan, jangan dengan kesal Tuhan. Jadi berkatnya nanti bukan jadi berkat tapi jadi jadi kolesterol.
Sampai Tuhan buat mau Tuhan buat sampai mereka nek sampai muntah, saudara. Ya, gara-gara apa? Gara nggak sabar ini. Umat Tuhan nggak sabar karena mereka gini. Umat Israel ini sebenarnya dikeluarkan dari Mesir, ya dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan satu janji yang luar biasa. Mereka akan dikaruniakan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, saudara. Ini bicara juga dengan kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, ini perjalanan hidup kita ini sementara, saudara. Dan Tuhan juga janjikan Yerusalem yang baru dalam hidup kita. Tapi dalam kenyataannya, dalam perjalanan hidup kita ini nggak selalu mulus, ada banyak pergumulan. Nah, seringkali dalam pergumulan itu kita protes sama Tuhan, kita bersungut-sungut sama Tuhan, ya, ya. Tapi hari ini kita mau lihat. Dan di sini kita melihat bagaimana Musa merasa hal itu mustahil bisa terjadi. Ya, mari kita lihat firman Tuhan ya nanti ya. Ternyata ketika hal ini disampaikan ke firman Tuhan ini, rencana Tuhan ini, maksud Tuhan ini disampaikan kepada Musa, saudara, bahwa Tuhan akan memberkati bangsa Israel dengan menyediakan daging. Musa sebagai pemimpin juga ragu-ragu, saudara. Ya, merasa bahwa ini sesuatu yang mustahil bisa terjadi, saudara. Tetapi kita akan lihat firman Tuhan, apakah Tuhan itu hanya berjanji, hanya berkata-kata, atau dia sanggup menepati janjinya. Next, kita akan lihat ayat firman Tuhan lagi, ya, ayat firman Tuhan yang tadi. Ini kita akan lihat, saudara kasih, bagaimana pemikiran Musa ketika dia mendapatkan firman yang datang dari Tuhan. Sebagai pemimpin, dia juga gagal untuk mempercayai Tuhan yang dia sembah, yang dia layani, yang telah memilih dan memanggil dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dia juga ragu akan kuasa Tuhan. Ya, ayat 21 di sini katakan, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini jumlahnya 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya, saudara. Berapa ton itu saya nggak tahu ya, 1 bulan. Kita aja bikin acara Natal udah pusing panitia, saudara. Daging nanti naik ya, harga Natal naik, saudara. Tapi Tuhan nggak pusing, saudara. Dia mau kasih ya kasih aja, saudara, kasih Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan akan berikan, ya. Katakan, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Tuhan ada ayat ya sebelum ini kata, bukan 1 hari, 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20, tapi segenap 1 bulan. Ya. Nah, terus respon Musa dikatakan, mana mungkin ya orang yang bersama-sama saya orang Israel pada saat itu, saudara, jumlahnya 600.000. Wah. Saya coba ini, saudara, supaya saya mendapat satu gambaran memang peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Saya coba cari-cari, saudara. Saya jumlah 600.000, saudara. Kalau Gelora Bung Karno itu maksimal itu 100.000, saudara. Bisa benar-benar di empet-empet itu bisa 100.000. Kalau duduk dengan santai nyaman, memang menurut peraturan cuma 78.000 orang, saudara kasih Tuhan. Itu stadion Gelora Bung Karno, saudara. Stadion lapangan bola itu, saudara. Kalau kita tampung nggak bakalan muat. Kalau dikalkulasi butuh kurang lebih 6-7 Gelora Bung Karno, saudara. Ya, itu cukup banyak, saudara. Ya, saya bayangkan, orang luar biasa. Dan Musa ini secara logika, ya, logis berpikir, mana mungkin bisa sebulan penuh saudara makan daging, saudara, berapa ton itu, saudara. Gimana cara mendatangkan daging itu? Dari mana itu dia bisa dapatkan? Terus ini argumen Musa, saudara. Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, saudara? Ketika bangsa Israel itu keluar, ya mungkin mereka punya ternak-ternak, saudara, yang dibawa juga.
ya, kambing domba, saudara, lembu, sapi, saudara. Tapi katakan Musa itu pun kalau dipotong nggak bakalan cukup untuk kasih makan ya umat Israel pada waktu itu. Gimana? Terus dia, kalaupun ditangkap ikan, ya, gimana cara menangkapnya dan nggak bisa mungkin ya. Istilahnya singkatnya adalah mustahil itu bisa diwujudkan dalam kehidupan umatnya. Ya, Musa terang-terangan meragukan kuasa Tuhan. Lalu Tuhan menjawab ayat 23, saudara. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Ini jawaban Tuhan, saudara. Ya, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak, saudara. Jadi Tuhan bicara kepada Musa, masa engkau meragukan kuasaku, ya? Masa engkau meragukan aku sanggup melakukan apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan, apa yang saya firmankan untuk umatku, saudara. Nah, kita ini sebagai umat Tuhan, ayo kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, saudara. Ya, supaya iman kita semakin hari semakin teguh. Nah, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, maka kita melihat bahwa Musa sebagai seorang hamba Tuhan, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel juga memiliki keraguan akan kuasa Tuhan dalam memberkati umatnya. Musa melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu sungguh mustahil untuk bisa dinyatakan. Mengingat jumlah bangsa Israel yang begitu banyak, yaitu kurang lebih 600.000 orang, saudara. Tapi kita akan melihat, ya. Next, ya. Tuhan membuktikan kuasanya dalam menepati janjinya. Di dalam pasal yang sama, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu digenapi, saudara. Yuk kita lihat next. Jadi Tuhan bukan omong doang. Kalau manusia itu sering omong doang, kan? Ada banyak faktor kenapa cuma omdo, ya karena keterbatasan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya, dan Dia tetap berkuasa terhadap apa yang Dia buat di dunia ini, ya. Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita melihat kedaulatan Allah dinyatakan melalui apa? Tiupan angin. Tuhan sanggup mendatangkan dan menghentikan tiupan angin, saudara. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, ya. Kita melihat di sini ada kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan atas alam semesta, saudara, mengendalikan. Dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 12 hasta tingginya dari atas muka bumi. Kita melihat dari ayat 31 itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui apa? Alam semesta. Tuhan sanggup mendatangkan, meniupkan angin, saudara. Di dalam perjanjian baru juga sama. Yesus tetap berkuasa. Dia pernah menghardik dan menghentikan taufan. Ya, di dalam perjanjian lama dia juga berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bapak ibu kasih Tuhan, ya. Dan dia mendatangkan burung-burung puyuh, saudara. Jadi yang didatangkan Tuhan, ya, dagingnya itu daging burung puyuh, bukan B1, bukan B2, saudara. Jadi karena apa, burung puyuh kan terbang, saudara. Dia ditiup, Tuhan mendatangkan angin ya untuk tiup burung-burung itu, saudara kasih Tuhan, sehingga dia berkerumun, bergerombol, berterbangan, saudara, berkumur di sekeliling perkemahan bangsa Israel. Dan tahu saudara kasih Tuhan, jumlahnya itu berapa? Sangat banyak, saudara. Dikatakan sampai apa itu? Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Jadi saya juga coba mencari juga, saya googling juga, saudara. Ya, supaya saya juga menemukan betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan ini. Jadi saya coba cari di Google bahwa kira-kira orang itu kalau berjalan, ya, kira-kira berjalan kaki itu bisa menempuh
berapa sih jarak berapa sih 1 jam, saudara? Nah, saya googling itu kalau orang berjalan biasa begitu, saudara yang kasih Tuhan, 1 jam itu bisa menempuh jarak 5 sampai 6 kilometer, saudara. Anggaplah 1 jam kita ambil di tengah-tengah itu 5 kilometer, saudara yang kasih Tuhan. Dan dikatakan sehari. Dan sehari saya menghitungnya itu bukan 24 jam, katakanlah 12 jam. Karena orang berjalan kan mungkin waktu terang ya, pagi sampai sore masih logis, saudara guys. 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12. Dikalikan aja 12 itu, saudara. 5 kali 12 itu ada 60 kilometer, saudara. Kalau kita ukur panjang itu saya dari Cikarang sampai Grogol, saudara. Langsung masuk rumah sakit jiwa. Ya. Jadi kalau kita ukur persegi, saudara, kurang lebih 12 km, sini Tambelang lewat dikit, saudara, belok lagi 12 meter, belok lagi, persegi begitu. Jadi 12 meter, 12 km persegi. Jumlah burung itu Tuhan datangkan, saudara. Dan tahu Bapak yang kasih Tuhan, jumlahnya nggak terhitung, saudara. Ya, di sini dikarenakan tebelnya itu, saudara, burung itu ditiup oleh Tuhan dan seluas lebar itu 12 km persegi dengan ketebalan 2 hasta. 1 hasta itu 45 cm, saudara. Jadi kalau 2 hasta 90 cm. Sepusar saya ini lah. Sepusar saya lebih sedikit, saudara. Segini tebelnya burung itu, saudara. Saudara Tuhan, saking banyaknya, makanya 1 bulan penuh mereka makan nggak habis-habis, saudara. Coba bayangkan. Dalam radius 12 km persegi, saudara, dan ketebalan 90 cm, saudara. Habis 1 meter, saudara. Dan dikatakan 1 orang minimal bisa ngumpulin 1 hari. Itu 10 gomer. Ya, 10 gomer situ. Ya, belajar juga, saudara. Belajar Alkitab. Mana ya, ada ya? Ya, ayat 32, kita baca. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah, saya juga pelajari, saudara ya. Saya memang belajar Alkitab ya. 10 homer. 1 homer itu sama dengan isi ya, ukuran tempat dengan kapasitas kurang lebih 360 liter. 360 liter. Jadi kalau 10 itu 3.600 liter. Bapak dan Ibu lihat mobil tangki Pertamina yang kecil, bukan yang tronton, saudara. Yang cold diesel itu ada tulisannya 5.000 liter kalau nggak salah. Jadi kurang lebih itulah kapasitas. Dikurangin 1.400 liter, saudara. Jadi hampir 1 mobil, saudara. Ya. Jadi 1 orang yang bisa mengumpulkan, ya, itu segitu banyaknya, saudara. Dan tentunya daging itu kan nggak tahan lama, saudara ya. Mereka harus mengolahnya. Dia apa dikatakan? Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat kemah mereka. Mereka bikin dendeng. Kalau ikan laut mungkin dibikin ikan asin, ya. Tapi kalau burung ini dibikin dendeng lah, saudara Tuhan. Wow, betapa aktivitasnya sibuk, saudara. Mungkin kepalanya potong-potong, cuma dadanya dibelah, terus dijemur, saudara yang kasih Tuhan. Ya, sehingga mereka bisa menikmati daging itu 1 bulan penuh, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita melihat, disinilah kita melihat kuasa Tuhan dalam memberkati umatnya. Jadi Musa pun meragukan. Sebenarnya bangsa Israel ini bukan mujizat pertama yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Ini adalah mujizat yang kesekian kalinya, saudara. Seharusnya mereka harus percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat untuk menyatakan, menggenapi setiap perkataan Dia, saudara. Ya, tetapi itulah, saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan ini, supaya kita ini nggak ragu, nggak bimbang akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi Alkitab itu ditulis, kisah-kisah firman Tuhan ini ditulis supaya kita bisa belajar.
dan kita bisa mendapat ketenangan dan kemantapan di dalam menjalankan hidup ini. Bahwa ada pemeliharaan Tuhan, bahwa ada senantiasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Next. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu Bapak dan Ibu yakini bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dunia ini ya sehebat apapun manusia, mungkin dia punya kedudukan dan kuasa. Namun kuasa yang dimiliki manusia itu tetap ada limitnya, ada batasnya. Presiden hanya 10 tahun, saudara. Habis itu nggak lagi berkuasa. Ya, menjadi manusia biasa. Tapi Tuhan tidak pernah pensiun dari kuasanya. Dia tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu diteguhkan di dalam perjanjian baru. Next ya. Nah, tolong diperhatikan ini ya. Supaya iman kita semakin teguh, saudara. Jadi Allah yang disembah bangsa Israel ya di dalam perjanjian lama, dan Allah yang disembah oleh bangsa Israel dan juga orang percaya pada waktu perjanjian baru di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sama dan kuasanya tidak berubah. Dalam perjanjian baru membuktikan bahwa kuasa Tuhan sungguh tidak pernah berubah, yaitu kita bisa melihat bagaimana pada waktu Yesus ya memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang ya. Di sini saya hanya catat satu aja, 5.000 orang hanya menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya juga bingung bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan orang 5.000 orang, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mustahil. Tetapi kita lihat hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu mujizat apa yang lagi dibuatnya? Yesus membuktikan kuasanya yang besar, yaitu dengan mengubah air menjadi anggur, saudara. Terus apalagi Tuhan Yesus pernah menghardik tofan yang melanda perahu murid-murid, juga melanda Yesus pada waktu dia ada di tengah-tengah danau Galilea. Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, saudara. Yesus membangkitkan orang mati, dan masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus sudah lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup ini, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara ya. Saya mau menceritakan hari Senin yang lalu, saudara yang kasih Tuhan. Hari Jumat yang lalu, saya ke sekolah jam 5, saudara, mengadakan rapat dengan orang tua murid di situ, saudara. Dan ada salah satu ibu, salah satu murid orang tua anak didik saya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, waktu dia ngobrol itu agak emosional, ini sentimental ya. Artinya bukan emosi begitu, emosi marah bukan, tapi kalau bicara itu menceritakan sesuatu sambil mau menangis, saudara. Gak bisa menahan air mata. Akhirnya jatuhnya curhat juga, saudara Tuhan di situ ya. Bagaimana dia menyaksikan, bagaimana dia kecewa dengan Tuhan. Dan dia dalam beberapa tahun belakangan dia tidak mau injak gereja. Dan dia bersaksi sama saya, inilah tahun ini saya baru mau terlibat dalam kepanitiaan Natal, Pak. Mudah-mudahan ini seterusnya. Dan dia, kenapa Bu bisa begitu? Dia cerita, saya kecewa dengan keluarga saya. Dan saya kecewa dengan Tuhan, katanya. Kok bisa? Akhirnya dia cerita, aduh, jadi malu ini Pak, katanya. Mau gak mau saya cerita sama Bapak, katanya kan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ibu ini dia cerita bahwa hidupnya, saudara, dari kecil sampai dia menikah, saudara, dia tidak pernah mengalami namanya kesusahan dalam hal keuangan. Ya, hidupnya banyak uang. Keluarganya cukup mampu, cukup kaya, saudara, ya. Dan dia mendapat pesan dari mamanya, dari orang tuanya, ya, untuk saudara-saudaranya, ya. Pesannya, kalau nanti itokmu, ya saudara laki-laki ya, berarti saudara laki-laki kayak itu ya, nanti itokmu ada kesusahan, ada apa, tolong dia, karena dia ganti ayahmu, katanya kan begitu. Kalau budaya orang Batak ya, akhirnya nasihat itu diikutin.
Sebenarnya ibu ini suka membantu, suka kegiatan sosial juga gereja, banyak pengorbanan juga, dan terutama untuk keluarganya, saudara. Dan dalam kesusahan dia bantu ito-itonya, keluarganya dengan jumlah uang yang cukup besar, saudara. Bukan nilainya bukan puluhan, bukan ratusan juta, tapi sampai nilainya miliaran, saudara. Jadi suatu saat, saudara yang kasih Tuhan, dia menghadapi satu kondisi yang terpuruk lah dalam hal keuangan, lagi ngedrop, sehingga dia harus jual asetnya. Yang dulu punya mobil 5, saudara, sekarang 2. Rumahnya banyak, rukonya banyak, tinggal beberapa unit saja. Dan sekarang dia punya pergumulan anaknya. Saya nggak tahu karena nggak selesai kemarin ya. Intinya anaknya itu sedang merintis sebuah usaha atau apa yang memerlukan modal yang cukup banyak. Dan ketika dalam situasi yang terpuruk itu, ya keluarganya, itu-itunya yang pernah ditolong, nggak ada yang sama sekali memberi motivasi, ucapan atau apa, bahkan secara finansial enggak. Dia sampai sakit hati, saudara. Dia merasa, kenapa? Saya rasanya sia-sia berbuat baik, saya diperlakukan seperti ini. Dia protes sama Tuhan. Ya. Dan saya bilang sama ibu, ya, memang itu berat ya masalah itu. Tetapi kalau kita protes sama Tuhan, itu saya kira itu apa sesuatu yang tidak baik. Tetapi itu kembali lagi kepada keputusan ibu, saya bilang. Ibu mau menjalani hidup ini dengan tenang, hidup ini dengan damai, dengan sukacita, atau sebaliknya, itu tergantung sama keputusan ibu, saya bilang. Bahkan dia karena masalah itu sampai pernah koma, saudara. Sampai pernah koma. Suaminya juga stroke, saudara. Jadi saya bilang, ibu harus mengampuni. Enggak, gimana caranya, bagaimana Pak? Saya bisa. Alasannya apa? Ya ibu kan sudah bercerita. Kalau dari muda sampai ibu menikah, nggak pernah susah. Ya saya bilang, itu kan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada orang lahir udah susah, saya bilang. Belum pernah menikmati kebahagiaan. Ibu dari kecil sudah kaya, sudah punya mobil, ya rumah tangga, punya mobil berapa unit, punya ini. Ini baru dijual katakanlah 3, saudara. Masih ada 2, masih ada ini. Seharusnya ibu bersyukur dan ibu bisa sembuh, saya bilang. Terus saya bilang, bagaimana respon anak yang apa? Yang pertama, ketika ibu, ya dia selalu bilang, tenang mah, udah nggak usah dipikirin. Nah, itu berkat yang luar biasa, saya bilang. Ibu punya anak yang bisa menunjukkan satu karakter dewasa, saya bilang. Itu berkat Tuhan. Ada banyak anak, ya, justru dalam situasi yang tidak enak, dia tuntut orang tua. Minta ini, minta itu. Dan ujung-ujungnya juga menghabiskan uang orang tua dan dia berhasil. Tapi bagaimana Pak, bulan 12 ini saya harus, ya sebagai orang tua, saya pun sama, ingin memproteksi anak semaksimal mungkin. Tapi ada kalanya kita memang nggak bisa. Dan itu tanggung jawab Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya. Jangan semuanya kita handle dan kita meniadakan kuasa Tuhan. Tuhan mau anak ibu mengalami pengalaman dengan Tuhan. Selain kasih Tuhan. Kalau kita berpikir ada banyak pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, ya ada banyak hal yang kita syukuri. Ya akhirnya ya udah Pak, terima kasih buat konselingnya, buat doanya, selain kasih Tuhan. Dan biarlah malam ini saya mulai melangkah, saudara. Udah katanya udah banyak hamba Tuhan yang datangin dia konseling, tetap dia menolak, saudara. Gak terima, masih protes sama Tuhan. Coba carikan alasan apa supaya saya bisa bersyukur. Banyak alasan, kita masih bisa bernafas, emang bisa kita buat-buat, saudara. Ya kan? Ada banyak berkat, saudara. Tapi seringkali kita ketika kita diperhadapkan masalah itu, hanya fokus kepada masalah itu. Sehingga kita nggak bisa bersyukur. Kita hanya bersungut-sungut. Kita nggak melihat, ternyata ada orang-orang yang masih di bawah kita. Yang lahir udah miskin, saudara. Udah dewasa, tetap miskin, saudara. Belum bisa menikmati apa-apa. Ini lahir udah kaya, berkeluarga udah kaya, saudara. Sampai sekarang belum miskin juga. Masih protes sama Tuhan, saudara. Ya kan? Dan aku bilang, percayakan masalah ibu dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak ibu. Ya. So yang kasih Tuhan, hari ini, saudara yang kasih Tuhan,
kita mau belajar apapun yang kita hadapi, jangan hanya fokus sama masalah, fokus kebaikan Tuhan. Dan itu akan membuat kita tetap bersyukur. Ya, tetap kita mempercayai akan kuasa Tuhan. Ya, tadi Musa aja udah oleng, saudara ya. Ya, gembalanya udah oleng, saudara gitu. Saya berdoa saya nggak oleng, saudara ya. Tetap mempercayai apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya tetap fokus akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya ingin mengajak kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita siapkan juga hati kita, karena sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan dengan suara kita yang terbaik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bisa melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Tuhan lakukan atas umat-Mu bangsa Israel. Tuhan, sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut, tapi Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Sekalipun Musa meragukan kuasa-Mu di dalam menyatakan kedaulatan-Mu dan kuasa-Mu di dalam memelihara umat-Mu, namun Engkau tetap memberikan kesempatan buat Musa untuk melihat dan merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam hidup kami juga sebagai umat-Mu, seringkali kami juga melakukan hal yang sama Tuhan. Kami seringkali mengeluh, kami bersungut-sungut, tidak bersyukur, bahkan meragukan dan bimbang akan kuasa Tuhan di dalam memelihara hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, iman kami diteguhkan.
bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil yang tidak dapat kau kerjakan. Semua dapat engkau kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Engkau sanggup Tuhan. Kalau manusia gagal menepati janjinya, tetapi engkau tidak akan pernah gagal menepati janjimu. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan umatmu di tempat ini, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan yang mereka imani, mereka sembah, adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat untuk memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai umat yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan. Saya undang untuk yang bertugas perjamuan kudus. Silakan Pak Markus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus siang hari ini, kita siapkan hati kita. Mungkin sepanjang bulan ini ada hal-hal yang kita tahu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satupun dosa yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Setiap dosa, sekecil apapun, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Oleh karena itu, apapun dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, mintalah ampun atas dosamu. Dan firman Tuhan katakan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bukan sebagian, tetapi seluruh dosamu. Jadi tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ketika kita datang, kita menyadari dan terbuka, meminta pengampunan dari dirinya. Tetapi tidak ada satu dosa kecil apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa kecil itu tidak kita akui di hadapan Tuhan. Besar kecil dosa di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup hapus ketika dosa itu kita akui dan kita berkomitmen untuk meninggalkan. Kita berkomitmen untuk bertobat untuk setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau melihat umat-Mu Tuhan. Engkau melihat apa yang kami lakukan sebulan ini. Ampuni kami kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi umat-Mu yang selalu Engkau perbarui dari hari ke hari, supaya hidup kami ini semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan, supaya ketika kami mengambil perjamuan ini mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Markus yang akan mengambil bagian perjamuan kudus ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu juga hamba-Mu ini yang akan menjalankan perjamuan kudus, supaya kami layak di hadapan-Mu menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi katakan, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kita mau angkat roti yang ada di tangan kita. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karyanya yang luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat tubuhmu Tuhan, buat darahmu yang tercurah, buat dosa-dosa kami Tuhan. Kau menyucikan, Kau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dengan penderitaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami terus mau mempersembahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami boleh mendengarkan firman dan kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom semuanya. Ya puji nama Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kita bersyukur kita boleh sama-sama dalam perjamuan kudus. Semua karena kebaikan Tuhan. Selamat datang di bulan November. Dalam bulan ini bulan menjadi kesaksian bagi setiap kita semuanya. Terima kasih buat setiap yang bertugas hari ini. Terima kasih Bapak Ibu setiap kita.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengumumkan mata jemaat kita untuk sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Ya. Dengan penuh sukacita, kami menyambut semua jemaat yang hadir di tempat ini. Ada yang pertama kali hadir? Ya, baik, semua jemaat yang setia. Bapak Ibu, terima kasih untuk jemaat yang begitu setia. Terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, ada KUL 1 dan 2. KUL 1 nanti, KUL 2 akan diadakan di rumah keluarga Bapak Mangusang, Ibu Barimbing di Blok B Bapak Ibu, supaya kita boleh sama-sama hadir. Kemudian hari Sabtu ada Tunas dan juga ada KUL 1. Kemudian hari Minggu kita akan bertemu kembali di minggu yang kedua dalam ibadah kita seperti biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Untuk Natal umum daripada GBI Lewi Karanganyar akan diadakan pada tanggal 8 Desember 2024 di jam 3 sore. Karena kita akan on time Bapak Ibu jam 3 sore. Dan Bapak Ibu yang sudah janji iman atau yang belum boleh memberikannya sesuai dengan kerelaan hati Bapak Ibu untuk dana Natal kita, boleh lihat di grup, nanti boleh disampaikan dengan Ibu Indah. Baik Bapak Ibu, kemudian Natal Rabu Ceria akan kita adakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember supaya Bapak Ibu boleh persiapan setiap anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan penyerahan anak di bulan Desember di tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan, mari berikan persembahkan anakmu kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan anak-anakmu. Dapat menghubungi gembala ataupun pengerja di tempat ini untuk konseling dan juga untuk pengisian formulir. Jadi bulan Desember pada minggu yang pertama itu kita akan mengadakannya tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember kita akan mengadakan penyerahan anak. Kemudian Bapak Ibu, Desember juga kita akan mengadakan baptisan kudus atau baptisan selam bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis ataupun anak-anak Bapak Ibu yang remaja 13 tahun ke atas yang rindu untuk dibaptis, boleh sama-sama menghubungi gembala di tempat ini supaya Tuhan memberkati setiap kita bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus kita berdoa untuk renovasi daripada tempat ini supaya Tuhan memberkati setiap dana yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bahkan konseling dapat menghubungi pengerja atau gembala di tempat ini. Bapak Ibu, untuk pengumuman kita telah lahir seorang anak laki-laki, ya seorang putra, anak yang kedua dari keluarga Bapak Ibu Silalahi Bodi Simanjuntak atau Bianca di minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang kehidupan kita mau terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan kita akan memberikan persembahan Natal kita. Kita mengangkat pujian bersama-sama. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman. Kita akan berikan persembahan Natal kita supaya Natal kita boleh berhati dengan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertinggal. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Bapak Adik Tama tanggal 5 November, ada Bapak Mangunsong tanggal 6 November, ada Ibu Indah Barindi tanggal 10 November, ada anak terkasih kita remaja yaitu Ruth tanggal 16 November, kemudian ada Ibu Gembala tanggal 24 November. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan November yang belum tercatat boleh menghubungi kami di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita mau sungguh-sungguh menaikkan setiap doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari siang hari Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh bernafas, kami boleh sehat dan kuat semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi tertanam di hati kami yang paling subur Bapa, dan kami merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Bapa, sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, kami juga rindu penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Jika sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami sering bersungut-sungut, bahkan meragukan kuasa-Mu dalam hidup kami. Mungkin kami main-main dalam beribadah, dalam mengiring Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami terus menjadi kuat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami bukan hanya kehidupan yang di bumi yang sementara ini Bapa, tapi ada kekekalan yang akan kami rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu Bapa berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu yang kami lalui. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, kolektan, doa syafaat, LCD Tuhan. Bahkan pelayan perjamuan kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, siapapun kami yang terlibat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu juga yang boleh berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Engkau menilik setiap hati kami, kesungguhan kami dalam beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam Tuhan. Kerinduan kami, apa yang kami lakukan hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati usaha kami Tuhan, Engkau yang memberkati rumah tangga kami Tuhan, Engkau yang memberkati suami kami, istri kami, Bapak, bahkan anak-anak kami, bahkan sekolah anak-anak kami. Tuhan Yesus yang memberkati siapapun kami yang hadir hari ini Tuhan. Jika kami dalam keadaan sakit, Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan alirkan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini terbaring di rumah Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Kamorlina. Biarlah kuasa mujizat-Mu terus Engkau nyatakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Mama Adil Tuhan. Tuhan pulihkan dengan kuasa darah Yesus setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan alirkan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemulihan pasca melahirkan daripada ibu terkasih kami membiarkan Tuhan. Terus Kau kerjakan yang terbaik. Dan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk Ibu Dewi Tuhan yang sedang menunggu persalinan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, kebaikan-Mu sempurna buat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat pekerjaan di tengah keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Natal Rabu Ceria Tuhan. Untuk Natal umum kami, setiap dana yang kami butuhkan, setiap panitia yang sudah dibentuk Tuhan, bahkan cuaca, acara, dana yang kami butuhkan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami terus condong kepada-Mu Tuhan.
Lakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, hari ini juga kami berdoa renovasi tempat ibadah kami. Biarlah Tuhan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah pelayanan kami. Untuk keamanan Tuhan Kau berkati Bapak. Untuk tempat ini Kau berkati Bapak. Bahkan karangannya ruku hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapak, kami juga mau satukan hati kami berdoa Tuhan. Untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Dalam khusus GBI yang ada Tuhan. Baik dari sinode yang ada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk gembala-gembala senior kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan dalam pelayanan mereka. Engkau Allah yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan. Untuk setiap jemaat bahkan pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang Kau sudah pilih Tuhan untuk melayani di tempat ini Bapa. Maka setiap kami yang Kau sudah pilih menjadi jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus taat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik dan kepunyaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai pengerja. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kepercayaan, anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi jemaat-Mu, bahkan memilih kami menjadi pengerja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak Yukar Sumat bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberkati keluar masuk mereka Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada mereka. Hikmat, karisma, wibawa yang daripada Tuhan terus Tuhan anugerahkan. Bahkan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat terus menyertai pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah hamba-Mu semakin indah di hadapan-Mu. Bapak yang baik, kami juga mau satukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati setiap pelosok yang ada Tuhan. Bahkan Presiden yang sudah terpilih Kau berkati Bapak Prabowo dan juga Tuhan Yesus wakil yang ada Tuhan. Semua kabinet menteri yang ada Tuhan Yesus memberkati Bapak. Bahkan kami berdoa sampai tingkat yang terkecil RT RW Tuhan Yesus memberkati Bapak. Biarlah hikmat daripada-Mu terus mengalir Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, ekonomi bangsa kami Tuhan Kau pulihkan, Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap tenaga misioner Tuhan dari berbagai denominasi yang ada, bahkan setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami berdoa Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Kami satu di dalam kasih Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bukan karena denominasi kami yang berbeda Bapa, tetapi kami satu karena kami ada dalam Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kegiatan kami sepanjang minggu ini Bapak. Bahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, rumah tangga kami sepanjang minggu ini, pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami pertaruhkan kepada-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Sama-sama kita berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena tangan Tuhan yang menolong Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan tutup ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada pekerjaan dan usaha dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjadi perlindungan kami, Tuhan menjadi sumber berkat bagi setiap kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu
menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo kita langsung ke kamera.